Oke, saya persempit lagi. Yang penting Yesus itu utusan betul. Ya, tapi jangan sampai samakan utusan Yesus itu seperti utusan yang lain. Misalkan, apakah Yesus itu sama dengan Muhammad, sama-sama utusan? Betul, utusannya. Tapi bedanya dengan utusan yang lain seperti bumi dan langit. Terbukti Muhammad di kuburan, Yesus di langit, bumi dan langit. Ya, Muhammad menjadi debu, Yesus sampai sekarang masih hidup di kanan Bapa. Kalau di Quranmu itu Yesus diangkat ke langit di sisi Allah. Anda tinggal cari manusia yang di sisi Allah selain Isa Al-Masih. Jika ada, tunjukkan ayatnya, selesai. Jangan muter-muter kayak gasing, ya. Cari itu yang sama dengan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Jika ada, selesai. Jadi tidak ada utusan yang sama seperti Yesus. Oke, berarti Nabi yang sama seperti Musa bukan Yesus. Betul, kamu sudah mentok, tidak bisa jawab. Tinggal kamu bisa ada yang setara dengan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih, selesai. Tunjukkan manusia siapa yang terkemuka di dunia sekaligus di akhirat selain Isa Al-Masih. Jika ada, selesai. Musa disebut juga terkemuka, waljihan, tapi tidak disebut dunia akhirat. Ya, Yesus menyebut dirinya punya kuasa di bumi dan di surga, walaupun itu dikatakan dari Allah Bapa, betul. Tapi tinggal cari manusia yang memiliki kuasa di bumi dan di surga. Jika ada, selesai. Dan terbukti akhir zaman Yesus akan mengadili semua bangsa. Ya, diadili termasuk kamu dan nabimu. Ya, mana ada manusia yang bisa menjadi hakim yang adil, mengadili manusia yang jumlahnya nantinya berapa puluh miliar itu. Dia bisa membedakan manusia yang beriman dan manusia yang kafir. Oke, berarti Nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus ya? Jawab. Yang sama seperti Musa adalah Yesus. Betul. Karena Yesus kan juga nabi. Yesus juga utusan. Tapi jangan disamakan persis. Kalau seperti saja boleh. Kalau persis tidak ada. Ya, Musa hanya terkemuka saja, waljihan. Isa terkemuka dunia dan akhirat. Ya, Musa sekarang menjadi debu tanah. Ya, Yesus sekarang di kanan Bapa. Yesus atau Isa Al-Masih di sisi Allah. Tinggal Anda cari manusia yang diangkat ke langit sekarang di sisi Allah selain Isa Al-Masih. Jika ada, tunjukkan, selesai. Jadi kamu jangan pelin-pelan. Tadi katanya tidak ada yang sama seperti Yesus. Hanya Yesus satu-satunya. Giliran ditanyai, jadi nabi yang sama seperti Musa itu bukan Yesus. Kamu katakan Musa dan Yesus sama, tapi nggak sama persis. Ini jawaban apa ini? Nah, sekarang kamu katakan satu-satunya orang yang terangkat ke surga, ke langit. Elia ada terangkat ke surga. Henok juga ada di surga menurut kitabmu. Ya. Jadi gimana tuh ceritanya? Gugur lagi Yesus. Lalu kemudian kamu katakan terkemuka. Itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Tapi apakah hanya sepotong kalimat itu aja? Hah? Coba kamu baca lengkap ayatnya. Coba kamu jelaskan baca lengkap ayatnya. Di situ sangat jelas kok bahwa bukan hanya Isa yang terkemuka, bahkan dikatakan dia termasuk golongan orang-orang
Dia termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Berarti bukan cuma hanya Yesus, bukan hanya Nabi Isa, tetapi segolongan, dan Isa masuk ke dalam golongan itu. Ya. Gimana itu? Sudah saya katakan dari tadi, Isa atau Yesus itu utusan Allah. Ya, tapi jangan sekali-kali menyamakan Isa atau Yesus Kristus dengan utusan yang lain. Ya, kalau Elia dan Henokh sekarang ada di surga menurut Alkitabku, sekarang kamu cari, adakah manusia yang di sisi Allah selain Isa Al-Masih? Ya, jangan ngambil dari Alkitabku, cari di Quranmu, ada enggak? Ya, itu satu. Yesus satu-satunya nabi yang punya segala kuasa, baik di bumi maupun di surga. Cari di Alkitabku atau di Quranmu, ada enggak nabi atau utusan yang punya kuasa di dunia dan sekaligus di akhirat selain Yesus Kristus? Jika ada, tunjukkan, selesai. Ya, yang terkemuka menurut Quranmu tidak ada selain Isa Al-Masih. Jika ada, tunjukkan ayatnya. Jika ada manusia atau nabi yang terkemuka dunia sekaligus akhirat, kalau ada, tunjukkan, selesai. Selesai sudah. Jika kamu tidak bisa tunjukkan, berarti kamu cuma asumsi liar, nggak pernah habisnya. Ya sudah, berarti kan Musa tidak sama seperti Yesus. Yesus tidak sama seperti Musa. Berarti Nabi yang dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 18 itu bukan Yesus. Udah, ya, satu poin itu kamu catat. Kemudian kamu katakan bahwa Yesus itu satu-satunya manusia yang diberi ya kuasa baik di langit maupun di bumi. Ya udah, terserah aja, itu kan di kitabmu, tulisan kitabmu, bukan pernyataan ajaran Yesus, tapi pernyataan orang-orang yang menginginkan Yesus itu menjadi Tuhan, kan gitu. Nah, kalau kamu sehat, saudara ini waras. Ayatmu itu jelas mengatakan, aku, ya, Bapakku memberikan kuasa kepadaku. Ya. Nah, siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Ayo, kamu boleh ngakui bahwa Yesus diberi kuasa di dunia maupun di surga. Boleh, silakan. Ya, kepadaku telah diberikan kuasa di dunia maupun di surga. Boleh. Ya. Tapi apakah kamu lupa bahwa Matius 28 ayat 18 itu adalah ayat sisipan, satu. Kedua, Yesus meskipun dia mengaku dia diberi kuasa, faktanya dia diberi, bukan pemilik, hanya diberi. Dan Islam menyembah kepada yang memberi kuasa kepada Yesus. Berarti kedudukan Islam jauh di atas agama kamu. Kamu menyembah makhluk yang diberi kuasa. Kami menyembah Tuhan yang memberi kuasa. Beda level langit dan bumi. Itu kedua. Ketiga, kamu katakan bahwa hanya Yesus atau Isa yang terkemuka. Kamu lupa, di dalam Al-Quran itu Nabi Musa juga disebut terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Paham enggak kamu? Kata daripada terkemuka itu kan berasal dari kata wajihan. Iya kan? Nah, Musa juga dikatakan wajihan. Apa bedanya coba? Di dalam surah Al-Ahzab ayat 69. Wa kana indallahi wajihan. Nah, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa qabarahullah mimma qalu wa kana indallahi wajiha.
Musa disebut sebagai wajiha. Dia terkemuka, dia terhormat. Sama seperti Yesus kan di dalam Al-Quran yang kamu sebutkan itu. Jadi percuma kamu katakan mengais-ngais Al-Quran dalam surah Ali Imran ayat 45 bahwa Isa atau Yesus itu terkemuka. Oh ternyata Musa juga disebut terkemuka dalam Al-Quran kok. Maka jangan heran umat Islam itu tidak ada yang menuhankan makhluk bernama Isa atau Yesus. Hanya ajaran pagan yang menyembah makhluk. Aku diberi kuasa, kata siapa? Pengarang Matius. Matius berapa? Matius 28. Emang benar? Oh tidak. Matius 28 ayat 18 itu tidak ditemukan di Kodeks Vatikanus maupun Kodeks Sinaiticus. Jadi itu adalah ayat yang baru tadi pagi dibuat oleh gereja. Ngerti sampai sini? Lagi cari di Google itu pasti cari tangkisan, nggak bisa jawab, ya. Makanya mereka itu umat terjemahan. Cari ayat, translate dulu. Begitu Zuma. Kepajangan kamu Zulkifli, jangan panjang-panjang Zulkifli, kepanjangan percuma, kamu jawab aja yang ada gitu loh ya. Kalau saya katakan segala kuasa itu dari Bapa, betul. Tidak ada nabi yang diberi kuasa di dunia dan akhirat selain Yesus Kristus. Tidak mungkin diberikan pada Nabi Muhammad, tidak mungkin. Terus kamu katakan, oh itu ayat sisipan, ya pasti karena itu pokok yang tidak cocok dengan otak Islam, harus katakan itu palsu dan sisipan, itu sudah saya sangat paham. Ya, di kodek-kodek itu sangat ada. Ya, kalau itu sisipan pasti dikasih di dalam tanda kurung. Jika tidak ada di dalam kurung itu pasti ada aslinya. Ya. Jadi Allah Bapa hanya memberikan kuasa pada Yesus Kristus, ya. Mengenai wajihan kamu juga tidak bisa jawab. Wajihat Musa itu betul, tapi dunia dan akhirat tidak disebut untuk Musa. Dunia akhirat disebut hanya untuk Isa, tapi itu abaikan. Ya. Terus apalagi? Nah, ini saya menyembah Allah Bapa. Kamu harus paham, ya. Karena itu Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Ya, semua nabi itu menyembah Elohim Yahweh, atau saya sebut Allah Bapa. Ya, aku tiap hari berdoa mulai pagi sampai mau tidur lagi. Kalau doaku saya tujukan pada Allah Bapa. Saya tutup doa itu di dalam nama Yesus Kristus. Ya, semua nabi menyembah Elohim Yahweh. Ya, atau Adonai. Ya, para nabi tidak kenal SBT, apalagi Islam, apalagi Muhammad. Jangan GR ya Zulkifli. Kalau kuasa sudah diberikan kepada Yesus, terus kenapa kamu masih berdoa kepada Bapa? Katanya Yesus sudah diberi kuasa melalui ayat sisipan. Masih berdoa juga kepada Bapa. Berarti menduakan Bapa dong dengan Yesus. Jadi gini, kalau kau katakan bahwa Matius 28 ayat 18 itu asli, ada dari Kodeks Sinaiticus atau Vatikanus, kamu tunjuk coba. Coba kamu tunjukkan di sini. Kamu share aja deh. Kamu chapter, kamu dapat link atau informasi dari mana? Ya, coba kamu kirim ke sini. Ada nggak? Benar nggak ada ayat itu? Kamu tidak akan pernah bisa menemukannya. Karena memang itu adalah ayat tambahan, ayat sisipan. Bukan masalah tidak berkesesuaian dengan iman saya, tidak. Berkesesuaian kok. Yesus diberi kuasa. Berarti dia adalah
Nabi, dia adalah utusan. Ada esensi yang memberi kuasa kepada dia. Kami tidak benar Islamnya ketika tidak mengimani Yesus atau Nabi Isa itu sebagai utusan Tuhan. Nah, sebagai utusan Tuhan wajar diberikan kuasa oleh Allah. Wajar. Ya, sama seperti Musa juga diberi kuasa oleh Allah. Dia bisa bela laut dan lain-lain sebagainya. Diberi kuasa mereka-mereka itu. Karena mereka itu adalah Rasulullah. Yesus juga adalah Rasulullah, utusan Allah. Kami imani itu. Tapi kami harus mengatakan yang sisipan ya sisipan. Yang tambahan ya tambahan. Yang murni dari Kodeks Vatikanus ya murni dari Kodeks Vatikanus. Tidak perlu ditambah-tambahin, tidak perlu disangkali. Sedangkan yang murni masih asli dari kodeks-kodeks tersebut itu pun tidak sampai kepada esensi pernyataan Yesus. Karena pengarangnya kitabmu itu bukan murid-murid Yesus kan gitu. Nah sekarang kamu katakan kata wajihan itu artinya diberi kuasa, terkemuka di dunia dan di akhirat. Loh, Musa juga disebut wajihan kok. Gimana sih? Jadi itu pembenaran kamu aja. Lagi pula ayat itu kan bukan cuma kata wajihan itu. Ayat itu kan lengkap. Dalilnya kan ada. Ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maria, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya. Namanya Al-Masih, Isa anak laki-lakinya Maria. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat. Dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Apa yang istimewa di situ? Maria diinformasikan akan mengandung seorang manusia bernama Isa. Dia terkemuka. Ya sudah, dia terhormat. Ya sudah, terus kapan jadi Tuhannya? Diberi kuasa katanya, menurut Matius 28 ayat 18. Ya sudah, diberi kuasa silakan. Tetapi dia hanya status penerima kuasa. Kapan jadi Tuhannya? Itu loh. Jadi berhentilah membual kawan ya. Intinya nabi yang sama seperti Musa itu Yesus, bukan Yesus. Sesuai dengan apa yang kamu katakan tadi. Bahwa tidak ada nabi yang sama seperti Yesus. Oke, lanjut. Saya sangat yakin banget karena iman saya seperti itu. Di ayatnya mengatakan Yesus mati dan bangkit lagi, lalu naik ke surga. Bukan kayak kalian, naiknya ke langit. Masa Tuhan kok naik ke langit? Gak masuk akal. Di dalam original teks kitabmu, baik bahasa Yunani maupun kitab yang kamu ambil dari agama orang lain, ya itu tidak ada kata surga di situ. Yesus itu terangkat ke langit. Ya, paradiso itu langit. Paham? Kemudian samayin itu juga adalah langit. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani semua mengatakan ke langit, bukan ke surga. Belajar lagi. Itu Nabi Isamu yang nabi palsu itu ajaranmu yang naik ke langit. Kalau Yesus kami orang Kristen naiknya ke surga, bukan kayak nabimu Isa itu. Jadi kamu harus bisa membedakan Isa dan Yesus adalah dua pribadi yang berbeda. Tahu nggak? Mereka nggak sama. Coba kamu tunjukkan di dalam original teks kitab yang kamu ambil dari bangsa Yahudi ataupun dari bangsa Yunani, kamu tunjukkan aslinya. Di mana dia disebutkan Yesus terangkat ke surga. Saya tunggu. Makanya jangan samakan Nabi Isamu sama Tuhan Yesus. Mereka nggak sama. Kamu harus bisa membedakan itu. Bisa nggak? Bisa bedakan nggak? Atau memang kamu pura-pura nggak tahu? Ya pasti beda lah. Nabi Isa itu adalah utusan Allah yang datang kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, yaitu Torah. Sementara Yesus itu adalah penyebutan baru dari dewa Zeus yang disembah oleh penjajah Romawi yang menganut paham Yunani kuno gitu. Jadi Yesus itu kalau kamu pandai, kalau kamu cerdas, itu adalah nama palsu dari Nabi Isa alaihissalam, di mana Nabi Isa alaihissalam didudukkan menjadi dewanya orang-orang Roma. Ngerti? Ya sudah, aku lebih percaya dengan
kitab suciku. Ya, tidak mungkin aku lebih percaya sama kamu apa Quranmu. Tidak mungkin. Ya, memang kalau kamu yang tidak cocok dengan otakmu harus katakan itu palsu, harus katakan itu sisipan, harus katakan itu bikinan Paulus, dan lain sebagainya. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus itu sekedar dia itu utusan, kenapa dia tanpa benih manusia? Tidak ada pertemuan sel telur dan sperma. 2. Kenapa Yesus yang menjadi hakim yang adil mengadili semua bangsa, ya, di akhir zaman, yang bisa memisahkan antara orang kafir dan orang beriman? Jika itu sekedar manusia biasa atau utusan biasa, mana bisa mengadili orang yang jumlahnya miliaran itu? Oke, yang pertama, kamu sudah pasti menolak Al-Quran. Namanya juga kufur atau kafir. Itu pasti tidak diragukan lagi tuh. Jadi tanpa kamu mengatakan pun, ya, stempel kafir itu sudah ada di jidat. Ya, jadi nggak usah kamu pamer lagi itu. Nah, kemudian yang kedua, kamu katakan, kalau apa tadi, Yesus itu hanya utusan. Kenapa dia tidak berasal dari benih manusia? Kamu salah. Kamu pikir Maria bukan manusia? Kamu pikir Maria itu bukan manusia ya? Sampai dia melahirkan kodok gitu. Kamu lupa atau pura-pura nggak mau tahu. Yesus itu diproses 9 bulan di dalam rahim Maria. Artinya Maria membuahi. Artinya yang di dalam rahimnya itu adalah anaknya. Dan karena dia adalah anaknya, berarti anaknya itu juga manusia. Terkecuali kamu ingin mengatakan Maria itu adalah Tuhan. Theos. Ngerti ya? Nah, kalau kamu katakan satu-satunya manusia yang tidak berasal dari benih adalah Yesus, itu otak kamu simpan di mana? Apakah Adam kamu pikir itu berasal daripada sel telur? Dibuahi oleh siapa sampai Adam itu ada? Nggak ada kan? Nah, lebih hebat lagi, Hawa istrinya. Dia tidak dikandung. Dan dia tidak berasal daripada kandungan wanita. Tiba-tiba dia lahir. Tiba-tiba dia ada. Ajaibnya langsung dewasa. Ayo, pakai rasional, pakai otak, pakai ilmu. Jangan pakai mimbar gereja kalau berdialog. Apalagi lintas agama. Kamu bangga. Tuhanmu Yesus yang adalah jelmaan dewa Zeus itu menjadi Tuhan karena dia tidak berasal daripada sel telur. Halo? Maria begitu dia lahir langsung dewasa dia. Hawa atau Eva. Langsung dewasa. Yesus butuh 9 bulan. Lahir tidak berdaya. Jadi bayi, seenggok bayi yang tidak ada apa-apanya. Diceboin, dimandiin, dibersihin. Ya. Terus kamu mau katakan Yesus itu bukan manusia. Terus dia itu apa? Jin. Ayam. Pakai otak. Ya. Jadi Eva atau Hawa itu jauh lebih pantas kau tuhankan daripada Yesus. Itu 2. Kemudian yang ketiga, kamu katakan satu-satunya nabi yang menghakimi. Kamu lupa. Musa tidak perlu menghakimi. Ya, karena sudah jelas siapa yang menjadi tujuan kedatangannya, yaitu Bani Israel. Ya, dia diutus hanya untuk menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan Mesir. Udah jelas itu. Kemudian Musa tidak meninggalkan kebingungan terhadap kaumnya. Jelas dia adalah seorang nabi, seorang rasul untuk Bani Israel. Ya, itu yang perlu kamu paham. Begitu juga Daud, begitu juga Salomo, begitu juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak perlu lagi karena sudah jelas
ini adalah kaumnya, ini adalah yang ingkar, ini adalah yang munafikun dan seterusnya. Berbeda dengan Yesus. Yesus meninggalkan kebingungan terhadap umat terdahulu gitu. Ada yang mengatakan disalib, ada yang mengatakan tidak. Ada yang mengatakan terangkat ke langit, ada yang bilang terangkat ke surga. Itu meninggalkan kebingungan demi kebingungan. Itu yang kedua. Ketiga, tidak ada manusia di muka bumi ini yang menyembah Musa, menyembah Daud, menyembah Salomo, menyembah Muhammad SAW. Nggak ada. Yang ada adalah miliaran manusia menyembah utusan Tuhan. Karena itulah Yesus datang. Dia ditugaskan oleh Allah untuk menyadarkan orang-orang yang telah memperbodoh diri menyembah Yesus. Ya. Bukankah di dalam kitab Matius itu jelas sekali Yesus mengusir orang-orang yang menyembahnya. Dan kamu ada di dalamnya. Ngerti? Jadi Yesus menghakimi untuk memisahkan, menjelaskan kepada orang-orang yang lemah akal bahwa dirinya bukan Tuhan. Yang Tuhan itu adalah Dia yang telah memberi kuasa kepada dia. Sampai sini paham? Sudah saya jawab dari tadi, ya. Saya orang Kristen menyembah Allah Bapa, yaitu Elohim Yahweh, Allah yang disembah oleh para nabi, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kecuali Allah Nabi Arab tidak menyembah Elohim Yahweh. Ya, Nabi Arab punya Allah sendiri, yaitu Allah negeri Mekah. Ya. Saya menyembah Elohim Yahweh yang saya sebut dengan sebutan Bapa, karena itu Yesus ajarkan doa Bapa kami. Ya, mulai dari bangun sampai tidur saya nyebut Allah Bapa. Doa saya tutup di dalam nama Yesus Kristus. Ya, kamu gagal paham terus. Kalau Yesus sendiri menyembah kepada Allah yang mana? Jawab dengan jujur. Dia cuma mau ngekocek lu aja, Bang. Kaum Kristen kan emang gitu. Kalau udah ke gap, mau ngegocek. Kayak Messi. Iya juga sih. Ya disinilah kesabaran kita diuji, Bang. Ya. Bagaimana kemudian saudara-saudara kita yang Kristen mutar-mutar kayak apa tuh, kayak gerobak. Ya, kita layani aja dengan sabar. Lanjut. Kepanjangan Sul, enggak saya dengar semua. TikTok aja, jangan panjang-panjang, ya percuma kamu ucapanmu itu tidak mudah untuk dipahami. Pendek-pendek aja lebih enak. Ya, Yesus itu utusan. Kamu tinggal cari sel telur yang bertemu dengan sperma itu apa ada. Jika ada, selesai. Ya, jangan panjang lebar. Apakah ada pertemuan sel telur dan sperma? Jika ada, selesai. Kamu menyebut Adam. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, tidak disebut Tuhan. Adam jika tidak diciptakan, maka wujudnya adalah debu tanah. Yesus jika tidak dilahirkan, wujudnya apa? Dia adalah Sang Firman. Maka itu Yesus katakan di Yohanes 8:42, jika engkau percaya pada Allah Bapa, aku keluar dari Bapa. Artinya sebelum keluar dari Bapa, dia di dalam Bapa. Ya, yang keluar wujudnya apa? Sang Firman. Yesus jika tidak dilahirkan, wujudnya Sang Firman. Maka itu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia. Ya, jangan disamakan dengan Adam. Adam itu debu, kalau Yesus itu dari Sang Firman. Ya. Jadi kamu cari yang
ada pertemuan manusia yang ada pertemuan sel telur dan sperma, jika ada sebutan selesai. Ya. Terus yang selanjutnya, debu menjadi debu, Adam menjadi debu, Muhammad menjadi debu. Yesus kembali ke Allah Bapaknya, sekarang di kanan Allah Bapa. Ya, cari manusia yang di kanan Allah Bapa selain Yesus. Oke, intinya di sini adalah kamu ingin menjajakan Yesus yang adalah manusia itu adalah sebagai Tuhan. Ya, itu iman Anda. Ya. Terus kemudian saya menjelaskan. Kalau saya menjelaskan 1 jam pun ya itu hak saya kan. Lagian misi daripada apa yang saya sampaikan itu bukan tertuju kepada Anda semata, tetapi orang-orang yang mendengarkan, gitu loh. Kalau Anda tidak suka dengan VN saya ya, Anda tinggalkan grup ini, Anda keluar, masuk dalam kamar, kunci kamarnya dari dalam, Anda telan itu Anda punya kitab. Nggak usah dijabarkan, nggak usah didiskusikan dengan umat lain. Ya, kan? Selesai kan, sederhana. Nah, ketika Anda mengatakan bahwa Yesus itu tidak berasal daripada sperma, tidak ada pertemuan antara ovum dengan sperma sehingga dia dibuahi. Iya sama aja, tetap aja Yesus itu adalah manusia. Dan justru pernyataan kamu itu menyepelekan kekuasaan Allah. Seakan-akan menciptakan manusia tanpa seorang bapak, tanpa seorang ayah, tanpa sperma itu mustahil dilakukan oleh Allah. Anda merendahkan Tuhan. Padahal hal seperti itu sangat sederhana bagi Allah. Apa yang dikatakan oleh Allah itulah yang terjadi. Ya. Bilangan 55 ayat 11. Apa yang keluar dari perkataan Allah, keluar dari mulut Allah, tidak akan sia-sia, akan terlaksana sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Allah hendak menjadikan Maria hamil, ya hamil. Allah hendak menjadikan seorang nabi tanpa ayah lahir, ya lahir. Tidak ada yang luar biasa di situ, karena itu adalah kekuasaan Allah. Ketika berbicara mengenai Allah, apapun bisa terjadi ketika Allah menghendaki. Nah, atas kehendak siapa Maria hamil? Atas kehendak Allah. Nah, apakah kemudian yang dilahirkan itulah Allah? Tidak. Makanya kamu pahami dulu. Firman itu apa? Coba. Kamu katakan Yesus itu berasal dari firman. Nah, firman itu apa? Firman yang keluar dari Bapa itu apa? Gitu. Kamu pikir yang keluar dari Bapa itu apa? Kamu pikir Tuhan yang keluar dari Bapa? Tidak. Yang keluar dari Bapa itu, yang keluar daripada Tuhan itu semuanya adalah ciptaan. Ya. Apa yang keluar dari diri Allah, apa yang keluar daripada diri Bapa itu adalah ciptaan. Layaknya kamu. Apa yang keluar dari dirimu itu bukan kamu. Perkataan yang keluar dari dirimu bukan kamu. Kotoran yang keluar dari kamu itu bukan kamu. Terkecuali kau ingin mengatakan bahwa ludah yang keluar dari mulutmu itu adalah kamu, ya itu urusan kamu. Apa yang keluar daripada Allah itu bukan Allah, tapi ciptaan Allah. Nah, sekarang coba kamu artikan. Firman adalah, silakan. Firman itu ucapan Allah. Ya. Tapi pengertiannya bukan sekedar ucapan Allah. Yesus itu adalah Logos. Logos itu adalah pribadi Sang Pencipta. Ya. Sang Firman. Jadi itu bedanya. Jadi firman itu adalah perkataan, ucapan. Ya. Jadi Yesus itu pada mulanya adalah perkataan. Nah, sekarang saya tanya samamu, apakah Allah itu perkataan? Jawab. Makanya Bang, pusing gua ditaruh nih Bang Christian nih Bang. Perkataan kok jadi wujud gitu, gimana ya Bang ya? Gue itu udah bodoh tambah bodoh. Aduh. Dalam diri Allah itu ada roh, dalam diri Allah itu ada firman. Maka itu antara Allah, rohnya dan firmannya itu ketiganya adalah esa. Ya, bahwa Yesus pernah mengatakan, aku keluar dari Bapa.
Ya, sebelum dia keluar dari Bapa, dia di dalam Bapa. Demikian juga Roh Kudus itu juga keluar dari Bapa. Maka itu sebut ketiganya itu esa. Saya tanya, apakah Bapa itu adalah perkataan? Jawab. Sudah saya jawab, Zul. Ya, Bapa tidak sama dengan Yesus. Yesus tidak sama dengan Bapa. Yesus tidak sama dengan Roh Kudus. Tapi ketiganya adalah esa. Ketika Yesus itu keluar dari Bapa, yang keluar adalah firman-Nya yang menjadi manusia. Apakah sang firman itu boleh disebut Allah? Boleh juga, karena dia keluar dari Bapa. Maksudnya hakikat keilahiannya sama. Sama seperti sekarang pikiran Zulkifli yang keluar itu dengan Zulkifli itu sendiri sama, hakikatnya sama, hakikat kemanusiaannya. Demikian juga dengan Yesus. Tadi saudara sudah katakan Yesus dan Bapa tidak sama. Terus kemudian kamu katakan lagi sama. Ini jauh dari kategori orang sehat abang ini. Ya. Abang katakan bahwa Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Yesus itu adalah manusia yang berasal dari perkataan. Nah, apakah Allah itu perkataan? Anda tidak jawab. Ya, toh? Pada mulanya Yesus itu adalah firman. Firman itu adalah perkataan. Apakah Bapa itu perkataan? Anda tidak jawab. Anda hanya mengatakan Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Jadi ketika Anda mengatakan Yesus itu tidak sama dengan Bapa, karena Yesus itu pada mulanya adalah firman, lalu menjadi manusia. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengatakan bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang berasal dari perkataan? Jawab. Saya tidak menanyakan seperti itu, Joel. Anda jangan muter-muter. Pertanyaannya sangat sederhana. Agama mana yang Tuhannya atau Allahnya atau sesembahannya punya anak? Dan anaknya itu semuanya cewek atau perempuan? Yang saya tahu hanya pagan Kristen yang mengajarkan teosnya punya anak gitu. Dan ketika teosnya itu datang dalam rupa laki-laki, itu yang saya tahu sih, ya. Dan itu yang ada sampai pada saat sekarang. Kalau dulu ada di Arab juga penyembah-penyembah berhala yang mengatakan bahwa dewa-dewa mereka itu punya anak. Ada, tapi itu sudah tidak ada sekarang. Nah, yang langgeng sampai sekarang itu adalah Kristen yang mengatakan teos, ya, itu ketika Arius bertunangan dengan Praksion mengandung anak dari Apollo. Ya, Apollo ini adalah Zeus, dewa tertinggi. Nah, setelah Praksion melahirkan anak, lahirlah anak Tuhan bernama Plato. Makanya konsep Kristen dalam menuhankan Yesus itu mengambil filsafat himne Plato, yaitu Tuhan datang dalam rupa manusia, dilahirkan oleh manusia. Jadi satu-satunya agama yang menyembah anak Tuhan, yang mengatakan Tuhannya adalah anak Tuhan, ya Kristen. Ngapain lagi kau tanya coba? Pak Jul, pertanyaan saya sangat sederhana, Pak Jul. Anda jangan muter-muter, Anda jawab saja. Yang punya Tuhan sesembahan mempunyai anak 3 perempuan itu siapa? Ya kan saya sudah jawab toh. Saya sudah jawab bahwa yang langgeng sampai sekarang itu adalah ajaran Kristen yang menuhankan anak dewa bernama Yesus, anak Zeus. Itu diambil dari filsafat himne Plato. Kamu sadar nggak? Bapak
Anak, dan Roh Kudus. Aduh, abangku ini. Jago emang lu bang ya. Lebih jago dari Messi lu bang. Dia mau ngegocek lu nih bang ya. Dia mau ngegocek lu. Tapi dia nggak bisa bang. Udah lu gocek duluan dia bang. Bentar lagi kita tunggu jawabannya bang. Iya kan dia katakan Yesus itu tidak sama dengan Bapa. Dengan mulutnya dia akui. Kita mendengarkan semua dan kita saksikan. Ujung-ujungnya hakikatnya sama katanya. Terus kemudian dia katakan Yesus itu berasal dari firman. Dan firman itu adalah perkataan. Berarti cikal bakal adanya Yesus bukan berasal daripada hakikat Tuhan. Tetapi berasal dari perkataan Tuhan. Nah, matahari itu tercipta sendiri atau berasal dari perkataan Tuhan? Berasal dari perkataan Tuhan. Bulan, alam semesta ini berasal dari mana? Berasal dari perkataan Tuhan. Berarti pada mulanya alam semesta ini berasal dari perkataan Tuhan. Nah, Yesus berasal dari mana? Perkataan Tuhan. Berarti alam semesta dan Yesus sama-sama berasal dari perkataan Tuhan. Kalau Yesus mereka sembah, lebih layak matahari yang juga berasal dari firman mereka sembah. Seperti itu, Bang. Anda jangan mutar-mutar Pak Jul. Anda jawab aja. Tuhan mula yang mempunyai kelamin laki-laki. Gitu. Jadi persoalannya sudah selesai. Oh gitu, Tuhan saya punya kelamin laki-laki. Bisa kamu buktikan? Ya. Kalau yang menggantung di kayu salib itu tanpa pakaian, jenis laki-laki itu berjenis kelamin laki-laki, itu Tuhannya siapa? Coba kamu jawab. Gua rasa bang Christian ini bang udah paham maksud abang itu. Kayaknya dia udah mendekati kayak mualaf-mualaf yang lain bang. Dia udah paham kalau Yesus itu, Nabi Isa itu ciptaan Allah, dia hanya pengutus. Cuman masalahnya bang Christian ini malu bang mengungkapin itu. Mau bilang Allah itu satu, Yesus itu, Nabi Isa itu utusan Allah. Cuman itu ya bang, berat bang mau mengakui itu semua itu berat. Nah, kita doain aja bang, mudah-mudahan dapat hidayah bang Christian ini. Benar, akhina. Tugas kita hanya menyampaikan. Ya, masalah hidayah itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak beliau sudah mengakui bahwa Yesus dan Allah itu tidak sama. Yesus berasal dari firman. Nah, kita semua umat Islam khususnya mengakui bahwa segala ciptaan di muka bumi ini itu asalnya dari perkataan Allah. Firman Allah, kehendak Allah. Itu tidak bisa kita pungkiri. Karena itulah kemudian kita tidak menyembah makhluk. Karena makhluk itu sejatinya berasal dari perkataan Allah pada mula perciptaannya. Seperti matahari, bulan, bintang, alam semesta, langit, bumi. Itu semua berasal dari firman. Pada mulanya adalah firman. Nah, apakah matahari itu tercipta sendiri? Tidak. Semua berasal dari pada mulanya adalah firman. Di dalam kitab Kejadian 1 jelas. Allah melihat terang itu baik. Maka Allah berfirman, jadilah terang. Maka jadilah terang. Dan terang itu adalah matahari. Sehingga matahari itu pada mulanya berasal dari perkataan. Yaitu, jadilah terang. Nah, artinya bahwa ketika mereka itu menuhankan Yesus, sejatinya lebih layak mereka menuhankan matahari yang tidak ada matinya. Daripada menuhankan Yesus yang adalah makhluk dan pernah mati menurut konsep iman mereka. Ya, kita doakan aja akhirnya mudah-mudahan saudara Kristen ini mendapatkan hidayah dari Allah. Baik sahabat-sahabat sekalian, oleh karena saudara Christian dan juga penyusup yang mengatasnamakan dirinya sebagai ulama muda telah lari dari diskusi ini, maka kita sudahi dulu ya. Paling tidak kita sudah mengajarkan kepada dua debater ini bahwa Yesus itu bukan Allah, Yesus itu adalah ciptaan Allah. Meski dikatakan Yesus itu pada mulanya adalah firman, itu juga tidak salah. Karena firman yang dimaksud di sini adalah perkataan, kalam. Jadi Yesus itu dicipta dari kalamullah, dari perkataan Allah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran kalimatuhu, ya seperti itu.
Ya mudah-mudahan materi ini bisa kita jadikan sebagai salah satu tambahan daripada pembendaharaan ilmu kita, ya, sehingga kita bisa membentengi diri dari misi kekristenan. Dan sebelum saya menutup diskusi ini, saya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun atas hilangnya channel daripada penghujat, yaitu tanpa ragi atau tanpa otak. Mudah-mudahan beliau bisa mendapatkan hidayah dari Allah. Akhir kalam, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.